Baik, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di pertemuan 4. Pada pemrograman lanjut ini, kita coba masuk ke fungsi yang mengembalikan nilai. Sebelumnya saya akan jelaskan secara teori dulu ya. Saya akan gambarkan sebuah fungsi itu ya. Fungsi menggunakan return ya, atau yang mengembalikan sebuah nilai. Nah, tata aturannya, fungsi itu biasanya ditulis seperti ini. Kaidahnya dia harus menulis tipe datanya terlebih dahulu, misalnya integer ya, kemudian fungsi x seperti itu, kemudian di sini ada parameternya ya, kemudian buka kurung, tutup kurung. Di sini ada statement atau proses dari coding itu sendiri. Nah, pembedanya di bawah ada return kayak gitu ya. Nah, ini tata cara dalam penulisan sebuah fungsi, hampir mirip dengan prosedur, tapi pembedanya adalah dia bisa mengembalikan sebuah nilai kepada si pemanggilnya. Nah, nanti misalnya di sini ada sebuah parameter, misalnya integer y ya. Nah, di sini misalnya y itu ada proses, contoh ini mah. Misalnya y ini adalah prosesnya 1 ditambah 2 gitu ya. Nah, nanti yang di return adalah y-nya ini. Berarti ditulis di sini y, return y. Nah, nanti y dia akan ditempatkan ke dalam tipe data ini. Gitu. Nah, nanti tipe data ini akan dipanggil seperti biasa di kelas main, biasanya kan gitu ya. Main juga ini termasuk dengan fungsi. Nah, misalnya ada si pemanggil yaitu integer hasil sama dengan cara manggilnya kan sama aja ya kayak prosedur. Berarti dia x dalam kurung integer y. Nah, nanti 1 ditambah 2 itu adalah 3 ya. 3 akan disimpan di sini dan ini akan dikirim ke sini nih, si pemanggilnya. Berarti ini nanti akan jadi 3. Nah, kemudian dari sana berarti kalau misalnya di cout hasil ya, dia akan menghasilkan nilai 3. Oke, mudah-mudahan paham teorinya. Kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, saya sudah memiliki sebuah coding C++ dengan default ya. Seperti yang kalian tahu ya, ini main itu termasuk sebuah fungsi utamanya. Oke, kita tulis dulu sebuah fungsi, misalnya di sini adalah fungsi penjumlahan ya. Fungsi penjumlahan ini ya. Nah, fungsi ini kita tulis dulu di atas main ya. Tapi nanti kita bisa tulis di bawah main dengan cara deklarasi terlebih dahulu. Tapi akan saya contohkan untuk pertama kali menulis sebuah fungsi di atas main. Contoh misalnya integer penjumlahan gitu ya. Dalam kurung misalnya di sini integer a. Kemudian di bawahnya saya memiliki variabel integer input gitu ya. Kemudian di sini ada cout kemudian masukkan tuh ya, line
Kemudian di sini saya punya cin. Yang saya inputkan adalah input. Nah, gitu. Terus di sini saya tambahkan lagi adalah variabel hasil ya. Hasil. Nah, gitu. Berarti nanti di sini hasil biar dia nanti bisa nampung datanya. Saya panggil nih penjumlahan ya. Saya masukkan input nilai yang dikirimnya. Gitu. Oke. Nah, di sini saya tambahkan lagi berarti seperti ini. Buka kurung, tutup kurung kurawal ya di fungsi yang penjumlahan. Nah, ini saya enter lagi biar kelihatan. Nah, di sini berarti saya punya fungsi y berarti integer ya. Sama dengan integer y sama dengan misalnya a tambah a gitu ya. Di sini ada return untuk mengembalikan nilai y. Oke ya. Oke, kita coba jalankan ya. Ini harusnya berhasil dijalankan. Oh, tapi di sini belum ada cout lagi. Cout ini ya. Hasil itu ya. Oke, kayaknya biar enak kayak gini deh. Ini saya cut, saya masukkan ke sini. Ini saya tutup. Kemudian di sini saya bikin cout lagi tapi ada enter. Nah, jangan bingung ya. Karena pengen saya hasilkannya itu ada di bawahnya. Kita jalankan. Masukkan nilai ya berarti ya. Misalnya saya 3 enter. Hasilnya 6. Nah, di sini perhatikan nih. Ya. Saya memasukkan nilai 3 dari proses ini ya. Cout masukkan cin, saya input nilai 3 ya. Kemudian hasilnya ini tadinya variabel ini kosong. Kemudian saya panggil nilai fungsinya dari fungsi penjumlahan ya. Dimana nilainya saya input 3. 3 ini di sini akan dikirim ke dalam parameter penjumlahan di sini ya. Nah, kemudian dari parameter ini dia akan mengirim ke fungsinya penjumlahan. Di sini akan ditampung nilai 3 ya. Seperti biasa tidak bermasalah jika beda nama variabel ya. Jangan bingung. Nah, nilai 3 itu kemudian akan saya proseskan di bawah, yaitu ada nilai y atau variabel y sama dengan 3 tambah 3. Sehingga y ini akan menjadi nilai 6. Nah, 6 akan saya kembalikan kepada si pemanggil. Pemanggilnya ke siapa tadi? Ke kelas main. Dan disimpan di dalam variabel hasil ini. Dan variabel hasil ini akan saya tampilkan di menggunakan cout. Sehingga menghasilkan masukkan nilai 3, kemudian hasilnya 6. Mudah-mudahan paham ya. Nah, jadi kelihatan perbedaannya antara fungsi prosedur ya dan fungsi yang mengembalikan nilai. Ingat, pada fungsi prosedur itu dia tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau yang fungsi mengembalikan nilai, dia bisa mengembalikan nilai kepada si pemanggilnya. Oke, untuk video pertama saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
kita lanjutkan di video yang kedua tentang fungsi yang mengembalikan nilai. Sekarang kita coba menulis fungsi ini di bawah mainnya ya. Berarti aturannya harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini akan saya deklarasikan deklarasi fungsi. Oke, berarti di sini integer penjumlahan. Misalnya saya punya integer di sini nilai gitu ya. Nah, di sini tinggal saya kopikan atau saya cut deh. Saya cut biar nggak nulis lagi. Oke, sip. Nah, oke ya. Saya taruh di bawah fungsi utamanya. Di sini saya tulis dulu komentarnya fungsi penjumlahan. Saya enter. Harusnya nilainya sama gitu. Nilainya tidak ada pembedaan. Sehingga hasilnya juga adalah 6. Kita coba running dulu. Masukkan nilai, di sini misalnya saya masukkan nilai 3. Hasilnya 6. Oke ya, paham ya? Paham ya, oke. Nggak masalah ya. Ketika kita menulisnya di bawah fungsi integer main, aturannya harus kita tulis deklarasi terlebih dahulu. Seperti prosedur, mirip sekali. Oke ya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya kita kirim lebih dari satu nilai? Boleh, bisa saja gitu. Misalnya di sini kita kirim 2 nilai ya. 2 nilai di sini misalnya adalah integer nilai 2 misalnya ya, nilai keduanya. Nah, kemudian di sini juga pasti kita tambahkan ada input 1 ya. Input 1, input 2. Ada 2 nilai, input 1, input 2. Kemudian di sini juga berarti integer A, integer B, di mana kita akan menjumlahkan 2 inputan ini. Oke, gitu. Kita jalankan, kita stop dulu yang ini. Kita jalankan. Oke, ada nilai, berarti ada 2 nilai yang diinputkan ya. Nah, di sini nilai 1. Kita copy input 1. Kemudian di sini input 2. Oke, sip. Biar kelihatan bagus, kita enter di sini. Oke. Jalankan. Masukkan nilai 1. Misalnya di sini saya punya 2. Masukkan nilai 2, saya punya 3. Harusnya nilainya adalah 5. Oke, hasilnya adalah 5. No problem ya. Tidak bermasalah ketika kita lebih dari 1 nilai yang dikirimkannya. Sehingga di sini sudah kelihatan nih. Kita memiliki sebuah fungsi yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Fungsi penjumlahan ini. Ada penjumlahan di bawahnya menggunakan 2 inputan lagi, panggil lagi. Di bawahnya ada lagi, panggil lagi, dan seterusnya. Sehingga dia bisa mengembalikan nilai yang kita perintahkan ke dalam kelas pemanggilnya. Nah, ini kelas pemanggilnya nih. Oke, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya itu datanya berbeda? Itu juga tidak masalah. Mirip sekali dengan prosedur gitu ya. Kalau tipe datanya berbeda tidak masalah, mirip dengan prosedur. Nah, itulah kelebihan dari fungsi di sini ya. Nah, Pak, kalau kita gunakan 2 fungsi yang berbeda, bisa juga. Contoh ya, saya kasih contoh di sini. Di sini saya punya fungsi lagi di sini ya. Karena saya menulisnya di bawah return, di bawah main, berarti saya deklarasikan dulu di sini. Oke, deklarasi fungsi ya, fungsi kedua nih. Ini sebut saja fungsi pertama. Fungsi keduanya, misalnya di sini saya perhitungan pengurangan. Sip. Oke, di sini saya inputkan 1 nilai saja. Itu misalnya nilai X gitu ya. Asal aja saya ngambil nama, nggak masalah, yang penting mengerti ya. Nah, kemudian
Di sini ada pengurangan deklarasinya, berarti di bawahnya, di bawah fungsi utama ini saya bikin lagi sebuah fungsi baru, yaitu fungsi pengurangan. Oke. Integer pengurangan dalam kurung integer, saya kasih nama CD gitu ya. Oke, sip, mantap. Kita return dulu biar nggak lupa. Return, apa yang di return? Kita bikin dulu di sini. Returnnya kita lihat di sini misalnya integer Z. Oke, ada sebuah pengurangan misalnya C. Kita gunakan dua variabel lagi ya. C dikurang dengan D. Nah, ini. Berarti di sini ada dua variabel. Integer D. Oke. Di sini juga ada integer Z. Oke ya. Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal bikin fungsi dari versi pemanggilnya gitu ya. Oke. Saya tulis di sini deh. Di sini. Kalau di sini ada hasil 1 untuk penyebelahan, berarti di sini saya bikin hasil 2 untuk pengurangan. Tapi ingin saya kombinasikan nanti di kelas di fungsi main ini, berarti ada hasil 3 gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, di sini saya bikin hasil 2. Ini hasil 1 ya. Akan saya panggil seperti yang tadi, pengurangan yang diinputkan. Misalnya saya inputkan nilai yang sama nih. Saya inputkan nilai yang sama ya. Input 1, input 2. Oke. Sip. Nah, nanti di sini hasilnya akan saya kurangin hasil 1. Akan saya kalikan hasil 1 dikali hasil 2. Karena akan saya kerjakan di sini. Inilah enaknya sebuah metode fungsi ya. Oke, secara logika kan berarti kalau saya inputkan di sini kita kasih nilai inputnya yaitu 2 ya. 2 dan 3. Berarti kalau kita jalankan penyebelahan, logikanya 2 ditambah 3 itu 5. Berarti hasilnya di sini akan menyimpan nilai 5 dari proses fungsi yang di bawah. Nah, kemudian hasil yang 2 ini, jangan 2 deh, nanti hasilnya minus. Saya inputkan nilai 3. Di sini adalah nilai 2. Berarti 3 nanti ditambah dengan 2, nilainya 5. Nah, di sini yang pengurangan 3 dikurang 2, berarti nilainya 1. Ketika saya kalikan, 5 dikali 1 sama dengan 5. Kira-kira gitu ya. Nanti hasilnya gitu. Kita jalankan. Kurang titik koma. Kisip. Jalankan lagi. Returnnya belum dikembalikan. Jalankan lagi. Akhirnya jalan juga. Di sini misalnya saya punya 3. Masukkan nilai kedua. Saya punya nilai 2. Hasilnya 5. Paham ya? Kita coba yang lain. Inputkan nilai 4. Nilai pertama. Masukkan nilai yang keduanya yaitu nilai 2. Oke, jalankan. 12. Oke, paham nggak ya? 12 ya? Kita cek manual saja. 12 yang diinputkan 4 dan 2 ya. 4 dan 2. Nah, nilai penjumlahan 4 dan 2. Di 4 dan 2 ini berarti 4 ditambah 2 itu 6. Ya. Berarti di sini disimpan nilai 6 di variabel hasil. Kemudian yang pengurangannya 4 dikurang 2 di fungsi ini.
4 dikurang 2, 2 juga. Oke, Z-nya dikembalikan ke sini, berarti di sini 2. Kita punya nilai 4 dari hasil dan hasil 1 dan 2 dari hasil 2. Kita jalankan dan kita hitung di sini, berarti hasil 1 dikali hasil 2, 4 dikali 2. Betul? 6. Ya betul ya, 4 dikali 2. Harusnya 8. Oh ini 12 sih, betul nih. Oke, tapi kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu ya untuk proses yang kita jalankan. Iya, betul ya, nilainya 6. Biar kelihatan gini aja deh. Biar kelihatan gini aja deh. Saya bikin begini nih. Saya bikin ini. Cout ya. Oke, bisa nggak ya kita tulis di sini? Cout. Kemudian fungsi hasil fungsi penjumlahan. Ini ya. Hasilnya adalah Y ya. Nih, gini. Nanti kita bikin enter di sini, end line. Oke ya. Nah, kemudian kita cetak lagi. Di sini cout fungsi pengurangan. Berarti yang kita cetak nanti Z. Sip ya. Ini biar kelihatan hasilnya berapa. Kita jalankan. Oke. Ini 4 kita masukkan. Di sini tadi berapa? 2 ya. Oke ya. Hasil fungsi penjumlahan itu 6. Hasil fungsi pengurangan itu 2. Sehingga hasil perkaliannya 6 dikali 2. Sama dengan 12. Oke ya. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Insya Allah. Oke. Apa lagi ya? Fungsi ini. Nah, jadi fungsi ini, Pak, gimana kita menggunakan fungsi dan kapan kita menggunakan prosedur gitu? Nah, kemarin udah kita contohkan prosedur atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sebenarnya gini, nanti jangan bingung kalimat prosedur, kalimat fungsi, atau kalimat metode. Itu sebenarnya sama. Jadi terkadang fungsi itu dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, fungsi yang tidak mengembalikan nilai ini biasanya disebut dengan prosedur. Ada juga yang bilang gini, metode juga sama aja. Metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai. Metode yang tidak mengembalikan nilai ini ya itu tadi fungsi, prosedur tadi, atau prosedur juga sama aja. Dalam penamaan jangan bingung gitu nanti, gitu ya. Nah, terus perbedaannya atau kapan saat kita menggunakannya, kalau prosedur atau fungsi yang tidak mengembalikan nilai seperti yang kita contohkan kemarin itu selesai sampai di proses prosedur saja, sehingga kita tampilkan prosesnya di dalam prosedur. Tapi kalau fungsi, nah lihat di sini, bisa kita tampung nilainya, hasil pengelolaan dari penjumlahan, kita tampung kembali dalam fungsi main, fungsi utamanya yang memanggilnya, sehingga nilai 6 tadi bisa kita tampung sini, nilai 2 tadi bisa kita tampung juga di sini dalam proses pengurangan, dan kita lanjutkan ke proses yang ingin kita kerjakan selanjutnya. Gitu. Kalau prosedur nggak bisa. Di sini hanya bisa menggunakan sebuah fungsi. Dan fungsi tadi akan menghasilkan nilai baru dari hasil kali 1 dikali hasil 1 dikali hasil 2. Maka menghasilkan nilai baru. Gitu kira-kira. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, kira-kira begitu dari hasil pertemuan kita ini. Jika ada pertanyaan, tanyakan menggunakan WA atau di grup WA atau Japri dengan saya sama saja. Dan sekali lagi permintaan saya adalah mohon dicoba di rumah dalam hal fungsi ini, sehingga
mengerti dan dapat dicerna dengan baik antara perbedaan prosedur dan fungsi. Begitu ya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.